Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga pagi ini anak-anak dalam keadaan sehat dan tentunya walaupun masih dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau daring, namun tidak mengurangi anak-anak untuk semangat belajar. Baik anak-anak, sebelum materi kita bahas, pelajari, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Oke anak-anak, mungkin dari anak-anak ada yang hari ini kurang begitu sehat. Syukur dalam keadaan semua sehat semua. Mari kita pelajari untuk materi pada hari ini, mata pelajaran matematika pada materi operasi hitung bilangan pecahan. Anak-anak sudah hafal pecahan di kelas 4, di kelas 5 itu sudah dipelajari semuanya. Nah, di kelas 6 ini tinggal mematangkan kembali ya. Mengulas kembali materi yang sudah dipelajari di kelas bawah. Mari kita pelajari kembali. Namun, coba Pak Guru ingin bertanya, mungkin masih ingat ya anak-anak? Coba siapa yang tahu sebutkan macam-macam bilangan pecahan. Ayo siapa? Oh iya betul, ada 4. Apa saja? Betul sekali ya, ternyata anak-anak masih ingat dan pintar. Oke, untuk itu mari kita pelajari selanjutnya. Mari kita simak anak-anak. Yang pertama tadi disebutkan bahwa macam-macam bilangan pecahan. 1, pecahan biasa. 2, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan yang keempat, pecahan persen. Ya. Untuk itu mari kita pelajari. Yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang penjumlahan pecahan ya. Penjumlahan pecahan. Anak-anak coba perhatikan sini. Ini contoh dari pecahan biasa ya. Pecahan biasa contohnya setengah, 2/3, 5/6. Perlu anak-anak ingat kembali bahwa yang ada di atas garis, bilangan yang ada di atas garis adalah yang disebut dengan apa anak? Betul, pembilang. Kalau yang di bawah garis namanya apa? Betul, namanya penyebut. Pembilang 1, penyebut 2. Ini namanya pecahan biasa. 2/3, 5/6 dan seterusnya. Ini namanya pecahan biasa. Kemudian contoh pecahan campuran. Ada contoh ya, 1/2 atau 1/2. Ini campuran. Campuran dari mana? Ada bilangan bulat ya, bilangan bulatnya itu 1. Ini 1. Kemudian setengah, ini 1/2, ini yang disebut pecahan biasa. Maka ada bilangan bulatnya, ada bilangan pecahan biasa. Inilah maka campuran. Ada bilangan bulat dan pecahan, makanya disebut bilangan pecahan campuran. Contoh lagi, 6, 5/8. 6 bilangan bulat, 5/8 bilangan pecahan biasa, dan seterusnya. Anak-anak bisa cari contoh
yang lain. Pokoknya kalau campuran itu ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan biasa. Itulah disebut pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Contoh, ada 0,5. Pokoknya yang namanya pecahan desimal itu yang ada koma gitu. Paham ya? Contoh 0,5, 3,8, 4,25 dan seterusnya. Itulah pecahan desimal. Baik, lanjut. Yang keempat, pecahan persen. Lihat, ini persen, ini tandanya persen. Persen itu namanya per 100. 0,5%, ya, harus dibaca. 3%, 20% dan seterusnya. Sudah paham ya? Ini kelas 6 tinggal mengulas kembali saja ini ya. Oke. Nah, sekarang anak-anak kita pelajari yaitu mengenai penjumlahan pecahan. Ya, yang pertama, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Contohnya, pecahan biasa dengan pecahan biasa. 1/2 ditambah 2/2 sama dengan, masih ingat ya anak-anak? 1/2 atau setengah ditambah 2/2. Ingat, yang perlu sekali anak-anak ingat, cermati, pahami adalah pada penyebutnya. Kalau penyebutnya ini namanya yang di bawah adalah penyebut. Ini juga namanya penyebut. Kalau yang atas namanya pembilang. Ya. Ingat, kalau penyebutnya itu sudah sama, ini kan penyebut 2, ini juga 2. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal menjumlahkan saja. Maka sama dengan gimana? Tinggal menjumlahkan. Penyebutnya ditulis dulu 2, ini kan? Ini penyebutnya jangan dijumlahkan. Yang dijumlahkan adalah pembilangnya. Oke, maaf, betul ya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, ini namanya pecahan biasa. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti anak-anak akan mempelajari yang namanya penyederhanaan pecahan. Nanti ini akan disederhanakan. Ingat masih kan? Betul, masih ingat? Ya, terima kasih. Bagaimana kalau disederhanakan? Ini hanya tambahan saja. Kalau mau disederhanakan, nanti akan menjadi pecahan campuran. Karena apa? Karena pembilang lebih banyak dari penyebut. Otomatis ada bilangan apa? Betul, ada bilangan bulat yang utuh. Yang utuh sama saja. 3 dibagi 2 dapat 1. Nah, 3 kurangi 2 sisa 1. Nah, makanya jadinya 1,5. Ini kalau nanti anak-anak kalau mau menyelesaikan soal, seandainya hanya di perintahnya hanya mengerjakan bilangan bulat saja, bulat biasa, ya mungkin dari sampai sini sudah betul. Tapi kalau disuruh sampai terakhir penyederhanaan pecahan, harus sampai sini. Oke ya anak-anak, paham? Betul ya, terima kasih. Contoh lagi sekarang, contoh 2 yang pecahan biasa masih. 3/4 ditambah 4/6 sama dengan berapa ya? Anak-anak sudah hafal sebenarnya, tidak bisa. Oke, yuk kita bahas kembali. 3 pembilang, 4 pembilang,
4 penyebut, 6 penyebut. Ingat anak-anak, yang perlu diperhatikan ini penyebutnya, karena penyebutnya belum sama. Kalau tadi kan sudah sama 2 dan 2, sekarang penyebutnya belum sama atau tidak sama. Disamakan dulu. Caranya bagaimana? Cari KPK dari 4 dan 6. Ayo, siapa yang tahu KPK 4 dan 6? Betul, 100. Nah, ini ditulis dulu, KPK-nya 4 dan 6 adalah berapa? 12. Ya. Loh, kok 12 dari mana Pak Guru? Ya, 12. Misalkan mau dibagi boleh, mau dikali 4 ya dikalikan bisa. Bisanya 12, 4 kali berapa? Bisanya 12, 4 kali 3. Bisanya 12, 6 kali berapa? Kali 2. Ya. Nah. Oke, sudah ketemu ya. Kalau ingat penyebutnya ini dikalikan 3, ini juga dikalikan 3. Yang sini kalikan 2, 4 kali 2. Paham ya? Ya. Sekali lagi, tadi ya, sudah ketemu KPK. Kenapa KPK-nya 12? Karena sama-sama bisa dikalikan bilangan itu atau dibagi bilangan itu. Misalnya 12 4 kali 3 kan 12. 12 6 kali 2. Nah, sekarang supaya untuk mengisi ini bagaimana? Ini jangan langsung ditulis 3. Nah, lihat 4 ini dikalikan berapa? 4 kali 3. Oh, ini juga kalikan 3. Loh, ini kalikan berapa? Oh, di sini lihat kali 2. Oh, kali 2. Oke, kalau sudah ketemu, hitung 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 2 sama dengan 8. Maka sama dengan ini kan sudah sama. Nah, sudah sama. Sekarang bagaimana? Nah, yang dijumlahkan adalah pembilangnya, maaf. Ini 9 ditambah 8 sama dengan berapa? 17 per 12. Penyebutnya jangan dijumlahkan. Iya, betul. Maka kalau mau disederhanakan 17 per 12 ini kan lebih banyak, pembilangnya lebih banyak dari mesti ada bilangan bulat, ada yang utuh. 17 bagi 12 dapat berapa ya? Oh, 1 kali 12 berapa? 12. 17 kurangi 12 sama dengan masih sisa 5 per 12. Kalau dibalik 1 kali 12 kan? 12 tambah 5 kan 17. Nah, 17 per 12. Oke, paham ya anak-anak? Untuk penjumlahan pecahan biasa. Oke, selanjutnya langsung saja ya, yaitu yang kedua sekarang. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, contoh sekarang
penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Lihat contoh ini. Ya. Lihat contoh pecahan biasa 1/2, ini pecahan biasa ditambah pecahan campuran ya. Lihat, ini ada pecahan campuran seperti ini. Misalnya 2/3. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Lihat, ini ada pecahan campuran. Yang pecahan campuran dibuat pecahan biasa dulu. Masih ingat ya? Betul ya? Sama dengan yang pecahan biasa ditulis dulu 1/2 ditambah. Perhatikan bagaimana cara membuat atau menyelesaikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana? Ada yang tahu? Iya betul, ternyata masih ingat sekali, pinter. Yaitu 2 kali 3 berapa? 6 ditambah 2. 2 kali 3 6 ditambah 2 sama dengan 8. 3-nya ditulis karena sebuah bilangan penyebut. Nah, oke, kalau sudah ketemu sama-sama pecahan biasa, sekarang kita cari. Lihat, ada penyebut yang belum sama. Penyebutnya belum sama kan? Iya, 2 dan 3. Bagaimana? Betul, cari KPK, samakan dulu penyebutnya ini. Cara mencari persamaannya ya dicari KPK. Nah, ininya ditulis dulu supaya tidak lupa. KPK 2 dan 3 sama dengan berapa ini? Betul, 6. Loh kok 6 Pak Guru? Iya. Karena apa? 2 kali berapa supaya jadi 6? Betul, kali 3 kan 6. Sekarang bisanya 6. 3 kali berapa? Betul, kali 2, ya kan? Nah, untuk mengisi ini pembilangnya bagaimana? Seperti tadi. Kalau penyebutnya kalikan 3, pembilangnya kalikan 3. Sama dengan 1 kali 3, 3. Kalau penyebutnya kalikan 2, maka pembilangnya kalikan 2. 8 kali 2 sama dengan betul 16. Nah, tinggal menghitung. Bagaimana? Iya betul. Yang penyebut jangan dijumlahkan ya, ingat. Yang dijumlahkan apanya? Pembilangnya. 3 ditambah 16 sama dengan 19/6. Ternyata pembilang dan penyebut lebih banyak pembilangnya. Pembilangnya 19, penyebutnya disederhanakan. Ayo, siapa yang bisa? Berapa? Betul sekali. Ternyata pinter anak-anak ya. 19/6 maka akan mendapatkan bilangan utuh atau bilangan bulat berapa? Arti 3. Loh kok 3? 3 kali 6 sama dengan berapa? 18. 18 untuk mengambil. Ini kan 19 diambil 18 sama dengan 1/6. Nah, pinter ternyata anak. Paham ya? Iya. Cukup satu contohnya. Untuk contoh penjumlahan bilangan pecahan biasa dengan campuran cukup satu. Oke, pinter, masih ingat. Ya, sekarang yang ketiga, penjumlahan pecahan biasa dengan
pecahan desimal. Nah, contoh. Nah, sekarang pecahan biasa dengan pecahan desimal. Contoh pecahan biasa, mau berapa, bilangan berapa, silahkan. Anak-anak nanti bisa mencoba sendiri dengan teman-teman, ya. Oke. Ditambah pecahan desimal, contoh ini desimal, dan seterusnya anak-anak bisa membuat sendiri. Oke. Contoh ya. 4/5 pecahan biasa ya, ditambah 0,8 ya. Oke, siapa yang mau menyelesaikan? Ayo, bagaimana caranya? Oke, betul sekali, pinter. Yaitu 4/5 ya, ditulis dulu. Nah, ditambah. Nah, sekarang yang pecahan desimal dibuat pecahan biasa. Cara membuat pecah dari desimal ke biasa bagaimana? Masih ingat ya? Iya. Nah, ini per 10 ya. Per 10 jadinya 8/10 ya. Ya kan? Ya. Nah, ini sudah jadi pecahan biasa. Lihat kembali, lihat apanya yang dilihat kembali? Nah, penyebutnya. Penyebutnya belum sama ya. Oke. Maka harus disamakan. Jangan buru-buru dijumlahkan, tapi penyebutnya disamakan. Cari KPK betul. Nah, KPK 5 dan 10 berapa? 10, pinter. Iya. Loh kok 10? Iya. 10 itu bisa dibagi 10, bisa dibagi 5. Atau dibalik. 10 itu 5 kali berapa? 2. 10 kali berapa? 1. Gitu kan? Iya. Sekarang untuk mengisi ini pembilang, ini jangan diisi dulu. Lihat penyebut dikalikan berapa? Oh, penyebut kali 2. Ini juga ikut dikalikan 4 kali 2 8. Terus yang penyebut pembilang ini kali berapa? Lihat penyebutnya kali 1 kali 1. 8 kali 1 8. Nah, kalau sudah sama penyebutnya baru dijumlahkan. Betul, yang dijumlahkan apanya? Betul, hanya pembilangnya. Pembilang itu yang atas ya, yang atas garis, ingat. Jadi 8 ditambah 8 sama dengan 16/10. Penyebutnya jadi dijumlahkan. Oh, Pak Guru itu belum selesai. Betul. Nah, diselesaikan sampai terakhir. Bagaimana? Pembilang lebih banyak dari penyebut, maka disederhanakan. Berapa? Betul, 1. Ya, 1. 1 kali 10 berapa? 10. Ya kan? Jadi 16 kurangi 10 sama dengan berapa? 6, Pak Guru, per 10. Apakah ada yang masih menyederhanakan balik? Nah, coba. Betul, iya, pinter ternyata. Disederhanakan lagi sama dengan 1 ditulis dulu, sama-sama dibagi berapa? Namanya penyederhanaan. Pak Guru, sama-sama dibagi 2. Oke, coba dulu ya. Betul apa tidak? Ya, bagi 2. Ini juga bagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3. 10 bagi 2 5. Oke, ternyata pinter anak-anak. Jadi ini sudah terakhir ya. 3/5 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi
4/5 ditambah 0,8 sama dengan 1/3/5. Pak Guru, seandainya belum bisa sampai di sini terakhir, kok saya belum mudeng, garapnya baru sampai di sini. Ya, untuk sementara anak-anak boleh nanti dicoba terus ya, dihitung lagi, dihitung supaya sampai terakhir bilangan itu sudah tidak bisa dikerjakan lagi, sudah tidak bisa dibagi lagi, disederhanakan lagi. Ini paling terakhir. Oke, cukup satu contohnya ya. Ini kan tinggal mengulas kembali. Iya, pinter-pinter ya. Yang terakhir adalah, nah, ini supaya tidak ngapur ya. Maaf. Yang keempat adalah penjumlahan pecahan biasa dengan persen ya. Contoh ya, siapa yang masih ingat? Ini pecahan biasa, ini persen. Contoh ya. Oke. Contoh 3/4 ditambah 5%. Waduh, gimana ya? Kecil. Oh iya, pinter ternyata. Sama dengan yang persen. Bagaimana? Iya, dibuat pecahan biasa. Yang persen dibuat pecahan biasa. Yang 3/4 ditulis dulu, ditambah ya. Ya, perhatikan anak-anak. Yo, cara menjadikan dari persen ke pecahan biasa. Lihat, anak-anak sudah hafal. Lihat ini saja. 5%, 5/100. Betul. 5%. Persen kan 100. Iya. 5%. 5/100. Betul ya. Maka sama dengan, lihat, jangan buru-buru dijumlahkan. Lihat apanya? Betul. Penyebutnya belum sama. Nah, 4 dan 100. Bagaimana? Cari apa? Disamakan, cari KPK. KPK dari 4 dan 100 berapa? Betul. 100. KPK-nya 100. Loh, kok 100 Pak Guru? Ya, oh ya. Kalau bisanya jadi 100, itu 4 kali berapa? 4 kali berapa? Oh, 25. Betul, kali 25. Bisanya 100. 100 kali berapa? Kali 1. Ya. Ya kan? Iya. Terus sekarang untuk mengisi ini, apa lu betul? 3 kali 25. 5 kali 1. 3 kali 25 sama dengan 75. 5 kali 1, 5. Kalau sudah ketemu, penyebutnya sudah sama, baru dijumlahkan. Betul. Maka sama dengan 75 ditambah 5 sama dengan 80/100. Adakah yang mau menyederhanakan? Loh, itu bukan bilangan pecahan campuran Pak Guru, karena pembilangnya lebih sedikit dari penyebut. Ya harus bisa. Contohnya bagaimana? Sama-sama dibagi yang sama. Ayo, sama-sama dibagi berapa? Dibagi 10 Pak Guru. Misalnya dibagi 10. Ya kan? 80 bagi 10 sama dengan berapa? 8.
100 bagi 10 sama dengan 10. Oh, masih bisa Pak Guru. Nah, bagi berapa? 80 bagi berapa ya? 12. Bisa enggak? Bagi 12. Kalau 80 bagi 12 berapa? Nah, ayo berapa? Ayo dihitung. Coba dihitung dulu. Nah, bagi berapa? Iya betul. Boleh. Ya, misalnya bagi 20. Sama-sama dibagi 20. 80 bagi 20. 2. Kok 2? 20 atau berapa? Kalau bagi 20 nanti masih bisa. Hah? Ayo yang sebelah sana. Oke, 80 bagi 20 4. 100 bagi 20 5. Iya betul. Nah, oke, jadi 3/4 ditambah 5%. Ini cara mengerjakannya. 3/4 ditulis dulu ditambah 5%. 5% dibuat pecahan biasa. 5/100. Sudah ketemu, tapi jangan buru-buru disimulkan ya. Penyebutnya lihat belum sama, 4 dan 100, maka harus disamakan. Caranya bagaimana? Cari kapital. KPK dari 4 dan 100 adalah 100. Iya, boleh. 100 dibagi 4 sama dengan 25. 100 dibagi 100 sama dengan 1. Atau dibalik, bisanya 100 4 kali 25. Bisanya 100 kali 1. Nah, sudah ketemu kan? Ya. Kalau sudah ketemu ini, yang pembilangnya dicari. Ya, yang pembilangnya. Kalau penyebutnya kali 25, pembilangnya kali 25 sama dengan 75. Terus iya 5 kali 1 5. Sudah sama penyebutnya 100. Tinggal menjumlahkan. 75 tambah 5 sama dengan 80/100. 80/100 itu belum selesai. Harus disederhanakan. Disederhanakan itu namanya dikecilkan lagi, supaya tidak terlalu lebar, terlalu banyak. Caranya begini, ini kan tadi 80/100, sama-sama dibagi bilangan yang sama, jangan berbeda membaginya, harus yang sama, yaitu 80 dibagi 20, 100 juga dibagi 20. 80 bagi 20 sama dengan 4, 100 bagi 20 sama dengan 5. Inilah sudah selesai. 5/4/5. Jadi 3/4 ditambah 5% sama dengan 4/5. Bagaimana? Paham anak-anak? Iya, terima kasih. Demikian untuk materi pada hari ini tentang operasi hitung bilangan bulat yang masih membicarakan tentang penjumlahan pecahan. Ini ya, masih penjumlahan pecahan. Yang pertama, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Ini
Kemudian yang kedua, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Yang ketiga, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Yang keempat, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan persen atau dengan persen. Persen itu per 100. Oke, demikian materi pada hari ini. Semoga apa yang anak-anak pelajari bisa mudah untuk difahami dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa anak-anak jaga kesehatan, karena saat ini pandemi belum usai. Protokol kesehatan tetap kita pakai, jaga jarak, pakai masker, kurangi mobilitas. Kurangi mobilitas itu ya tidak terlalu banyak bepergian kemana-mana, ya. Cucilah tangan pakai sabun dengan menggunakan air yang mengalir. Jangan pakai air yang ada di wadah atau kobokan atau panci. Air yang mengalir supaya apa? Kuman yang pakai sabun tadi bisa langsung hilang. Baik anak-anak, demikian materi pada hari ini. Semoga anak-anak benar-benar bisa menjadi tumpuan, bisa menjadi harapan untuk masa depan, baik bagi orang tua, desa, bangsa, dan negara. Semoga bermanfaat ilmu yang anak-anak dapat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.